أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dunia adalah darul bala. Dunia ini merupakan tempat musibah, tempat seseorang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manusia yang masih berada di dunia ini, dia tidak akan terlepas dari ujian, dari cobaan, dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, musibah ini sangat-sangat kita rasakan, khususnya di 2 tahun belakangan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu dan itu bagian kecil dari musibah yang Allah turunkan kepada kita, yaitu virus corona. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ini merupakan suatu hal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti kami akan menguji kalian. Lihat, ada kalimat sungguh dan pasti. Allah akan menguji kita. Bisyai'im minal khauf, hanya sedikit rasa takut. Wal ju', sedikit rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, dan terkadang bentuk ujian itu adalah Allah mengurangi harta kita. Wal anfus, dan terkadang Allah kurangi jumlah jiwa dari keluarga kita. Dan terkadang Allah menguji kita dari bentuk gagalnya panen sehingga berkurang buah-buahan. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ini merupakan janji yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ada orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut dan khawatir terhadap anak-anaknya. Bagaimana nih masa depan anak saya? Apa yang akan saya gunakan? Dari mana harta yang akan saya gunakan untuk menyekolahkan, untuk mengkuliahkan anak saya kalau kondisinya seperti ini? Rasa khawatir. Terkadang ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya minta cerai. Dan terkadang ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa lapar.
karena sulitnya mencari pekerjaan, sehingga terancam anak dan istrinya di rumah kelaparan. Dan terkadang ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia cintai, orang yang ada terdekat dengan dia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak berbagai macam jenis cobaan dan ujian yang akan didapatkan oleh seseorang, tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun Allah tutup ayat ini untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah. Kata Allah, wa basyiris sabirin, wahai orang-orang yang ditimpakan musibah oleh Allah, bergembiralah. Siapa yang bergembira? As-sabirin, mereka-mereka yang bisa bersabar di atas ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini tidak hanya didapatkan oleh orang-orang biasa seperti kita. Bahkan para nabi, para rasul, para sahabat, mereka pun tidak terlepas dari ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian mereka jauh lebih besar daripada ujian yang saat ini kita hadapi. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada waktu yang orang jarang keluar di waktu tersebut. Nabi keluar dari rumahnya. Di waktu bersamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun keluar ingin menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bertanya, "Ma jaa bika ya Abu Hurairah?" Apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumah wahai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Sebelum Abu Bakar mau menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu keluar pula Umar bin Khattab. Dan Rasul bertanya pula kepada Umar, "Wahai Umar, ada apa dengan Anda? Apa yang menyebabkan Anda keluar di waktu ini?" Lalu Umar pun menjawab, Abu Bakar pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami keluar karena rasa lapar yang menyerang kami ya Rasulullah." Rasul pun berkata, "Aku pun demikian. Tidaklah aku keluar di waktu ini kecuali rasa lapar yang aku rasakan oleh yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, lihatlah seorang nabi, dua sosok yang mulia yang dikenal dengan kaya raya, tapi ada masanya mereka juga merasakan kelaparan yang luar biasa. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di Madinah. Kita tahu bahwa kejayaan Islam berada dan puncak-puncak kejayaan Islam di zaman Rasulullah adalah ketika Rasul sallallahu berada di Madinah. Tapi bagaimana di saat itu kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan, Abu Bakar, Umar keluar dalam kondisi lapar. Untuk menahan rasa lapar itu, mereka mengikat perut mereka dengan batu. Ditunjukkan oleh Umar, "Ini ya Rasulullah." Abu Bakar pun begitu, demikian menunjukkan perutnya yang terikat dengan sebongkah batu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada mereka, ternyata bongkahan batu yang mengikat perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak jumlahnya daripada Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini bukan satu dua kali yang dirasakan oleh Nabi kita tercinta dan para sahabat ridwanullahu alaihim. Bukan satu kali, bukan dua kali. Kita dapati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain ketika pulang dari salat subuh di pagi hari bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang akan kita makan untuk sarapan pagi ini?" Istri menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." "Baik, kalau begitu saya puasa." Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa lebih dari 2 bulan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat ada asap yang mengepul di dapurnya. Karena tidak ada yang bisa dimasak di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada suatu hal yang menyedihkan yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dalam kondisi duduk, dan itu tidak pernah penampakan ini dilihat oleh para sahabat. Dan penampakan ini dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda salat dalam kondisi duduk?" Rasul pun menjawab, "Karena lapar." Saking laparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk berdiri mengerjakan salat.
Mendengar jawaban itu, Abu Hurairah pun menangis melihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Tidak perlu engkau tangisi wahai Abu Hurairah." Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Inilah bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kata para ulama hanya bagian kecil yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa musibah yang Allah berikan kepada beliau. Apalagi kita, bukan siapa-siapa. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, dan kita ini bukan orang soleh yang dipastikan kesolehannya, belum tentu. Kita ini orang-orang biasa. Tentu kita orang-orang yang biasa lebih layak untuk mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabdanya, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menginginkan suatu kebaikan ada pada diri seseorang, Allah akan turunkan musibah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin melihat seseorang itu mendapatkan predikat baik di sisi Allah, maka lihat orang tersebut sedang mendapatkan ujian dari Allah atau tidak. Ketika kita melihat ada orang soleh, selalu saja dalam hidupnya terdapat musibah, namun yang pertama sekali kita tonjolkan adalah husnuzan kita. Ini orang adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang ingin Allah berikan kebaikan pada dirinya, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan kepada seseorang bersamaan dengan besarnya ujian yang Allah timpakan. Jadi berbanding lurus antara pahala yang didapatkan dengan ujian yang diterima. Oleh karenanya kata Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman." Sesungguhnya Allah apabila mencintai sekelompok kaum, ibtalahum, pasti Allah akan turunkan bala, Allah akan uji mereka. Namun ingat, siapa orang yang mendapatkan pahala yang besar dari ujian tersebut? Tentunya adalah orang-orang yang bisa bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sabar adalah ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa ada hisab, tidak tahu hitungan pahala, saking banyaknya pahala tersebut Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Oleh karenanya ada orang yang datang pada hari kiamat yang membawa salatnya, Allah berikan pahala salatnya sesuai dengan kadar salat yang dia lakukan. Ada orang yang datang menemui Allah pada hari kiamat membawa ibadah zakat, ibadah sedekah, infak, Allah akan berikan pahala dari ibadah tersebut sesuai kadar sedekah, infak, zakat yang dia keluarkan. Tapi ada orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa ibadah sabarnya, lalu Allah berikan pahala dari ibadah sabarnya itu tanpa diketahui berapa banyak pahalanya. Kata para ulama, bighairi hisab, tanpa ada batasannya, tidak terhitung pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita,
menekankan sampai 2 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan kuatkan kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Kata Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Cukup dengan kata bersabarlah? Tidak. Terkadang kesabaran kita bisa goyang dengan ujian yang berikutnya. Terkadang kita sabar dalam satu musibah, ternyata kesabaran ini bisa goyang lagi dengan musibah yang berikutnya. Makanya Allah ulangi lagi, isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan jagalah perbatasan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan ujian dan musibah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dari setiap nikmat yang diberikan kepada kita, dan semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang selalu beristighfar, mohon ampun dari setiap dosa maksiat yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.